Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi berkahan rahmat serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang belum mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan meneruskan video yang kemarin. Yang kemarin itu belum tuntas. Saya membahas kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, yang mana kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di. Jadi ada penonton yang mempertanyakan siapa pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Jadi pengarangnya adalah Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di, yang mana di video-video yang sudah lewat itu saya tampilkan pengarangnya, yaitu di halaman awal kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Tentu pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut adalah ulama yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membahas kitab As-Sufiyah fi Hadramaut di halaman 349 sampai 354, yang mana kitab As-Sufiyah fi Hadramaut di halaman 349 sampai 354 ini isinya nukilan pernyataan para Habib Ba'alawi dari kitab-kitab karya mereka sebagai hujjah atau sebagai bukti bahwa pernyataan-pernyataan Habib dalam kitab-kitab karya mereka ini bermuatan khurafat dan bertentangan dengan kaidah Islam yang sesungguhnya. Dan inilah yang menjadi dasar pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut menyanggah atau menyatakan bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi itu sesat dan menyesatkan. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, seperti biasa bagi seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video saya dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk mencerdaskan muslim di Indonesia agar tidak mudah terkena doktrin-doktrin sesat dari orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Saya langsung masuk di tulisan yang ada dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 349. Dan teksnya akan saya tampilkan di layar agar penonton bisa ikut menyimak, kemudian sama-sama memahami bahwa apa yang saya baca ini bukan karangan saya, tetapi saya berdasarkan rujukan kitab. Saya baca teks dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 349. Wa qala Ahmad bin Hasan al-Atas fi asna'i hikayatin lahu. Faqala inni sahibul waqti wa tasarrafu fi ahlihi wa anta fulanu nufulan wa in kunta turidu antang dulu ila baladikum tarim fa'athul ra'saka fi kami fabahtu min dalika walam af'ul summa qolali aturidu an at-tasorrifa fi qalbil basya
biayakuma wa kana jalisan fil haram fabi mujarrati qawlihi dzalika qomal basya wa atba'uhu wa dhahabu kharijina minal haram falamma qarabu al khuruja minhu. Jadi Habib bin Hasan al-Attas berkata dalam sebuah kisahnya, ia berkata, perkataannya gimana? Aku adalah penguasa waktu dan akulah yang mengatur manusianya. Sedangkan kamu adalah si fulan putra si fulan. Ini pernyataan Habib Hasan al-Attas. Dalam pernyataan ini Habib Ahmad bin Hasan al-Attas itu merasa bahwa dirinya adalah penguasa waktu dan yang mengatur manusia, sedangkan kamu adalah si fulan putra si fulan. Jadi ada dua pemahaman dalam pernyataan ini. Yang pertama, pernyataan yang sangat menyombongkan diri karena merasa sebagai penguasa waktu dan yang mengatur manusia yang ada di bumi ini. Kemudian pernyataan yang kedua itu sangat menghina manusia-manusia lain yang bukan dari kalangan Habib, yaitu dengan pernyataan kamu hanyalah si fulan putra si fulan. Ini berarti pernyataan yang menghina. Untuk pernyataan yang menghina ini memang su'ul adab, tetapi ya tidak begitu saya kritisi karena memang kelakuan Habib itu memang sombong-sombong dari dulu. Yang saya kritisi dan yang menyimpang dari ajaran Islam adalah pernyataan yang mengatakan bahwa Ahmad bin Hasan al-Attas ini merasa bahwa dirinya adalah penguasa waktu dan yang mengatur manusia di jagat raya ini. Ini kan berarti seakan-akan Ahmad bin Hasan al-Attas ini mengaku sebagai Tuhan. Lah untuk menonton baik muhibin ataupun yang bukan muhibin, mari kita sama-sama berpikir netral. Mari kita sama-sama berpikir waras. Apakah pernyataan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, atau justru penonton akan menganggap bahwa pernyataan ini benar? Seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ini bisa dibenarkan atau tidak? Muhibin harus waras, berpikirlah waras. Seseorang yang mengaku Tuhan ini benar atau tidak? Ini satu. Jadi pernyataan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini di samping mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu yang mengatur waktu dan yang mengatur manusia di jagat raya ini, itu juga menghina manusia-manusia lain yang bukan dari golongan Ba'alawi. Jadi inilah Habib. Saya teruskan makna dari teks Arab yang tadi saya baca. Jika kamu ingin melihat negerimu, Tarim, masukkan kepalamu ke dalam lengan bajuku. Ini jika kamu ingin melihat negerimu, yaitu kota Tarim, maka cukup kamu masukkan kepalamu di lengan bajunya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Nanti kamu akan melihat negeri Tarim. Ini kan pernyataan yang konyol. Jadi kalau saya pengen melihat wilayah Jakarta misalnya, atau saya pengen melihat wilayah Surabaya, saya ada di Pekalongan, cukup saya masukkan kepala saya di lengan bajunya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, nanti Jakarta atau Surabaya akan kelihatan. Untuk zaman dulu, ya ini sungguh mencengangkan pernyataan semacam ini. Ya kalau untuk zaman sekarang kan, saya di Pekalongan pengen melihat Jakarta atau pengen melihat Surabaya kan gampang, bisa video call dengan orang-orang yang ada di sana. Tetapi ini kan menyatakan bahwa betapa Habib Ahmad bin Hasan al-Attas
ini memiliki kekuasaan yang luar biasa atau keramat yang luar biasa. Nah, pernyataan-pernyataan ini pernyataan yang konyol. Aku tercengang oleh hal itu dan aku tidak melakukannya. Jadi orang yang diperintah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk memasukkan kepalanya ke lengan bajunya si Habib tersebut ini tidak melakukan. Ya kalau saya harusnya melakukan untuk membuktikan apakah omongan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini benar-benar nyata atau tidak. Nanti jangan-jangan ketika kepala kita masuk di lengan bajunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tidak kita melihat negeri kita sendiri, justru bau apek yang kita dapat. Inilah kekonyolan dari cerita atau keramat-keramat Ba'alawi. Kemudian kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, "Kau ingin aku membuat pasya berdiri. Dia sedang duduk di tempat suci dan segera setelah dia mengatakan itu, pasya dan para pengikutnya bangkit dan keluar dari tempat suci ketika mereka hendak meninggalkannya." Jadi pasya itu adalah jabatan tertinggi di pemerintahan Utsmaniyah. Jadi yang dimaksud oleh Ahmad bin Hasan Al-Attas ini ada seorang pejabat negara beserta ajudan-ajudannya dan menteri-menterinya. Ini sedang beribadah di tempat suci. Kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini berkata pada seseorang, "Kamu ingin melihat saya menggerakkan mereka semua dalam seketika. Saya menghendaki mereka berdiri, maka nanti si pasya dan pengikutnya akan berdiri." Nah, katanya cukup dengan suara hati dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyuruh si pasya dan para pengikutnya untuk berdiri. Tak berapa lama ya si pasya dan para pengikutnya berdiri dan meninggalkan tempat ibadah tersebut. Jadi cukup lewat perintah dalam hatinya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, maka perintah itu akan nyambung ke orang yang dikehendaki. Ini luar biasa. Tetapi cerita-cerita yang luar biasa ini hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi, dan pembuktiannya pun nggak ada. Cukup gampang untuk membuktikan apakah dongeng-dongeng moyang Ba'alawi yang terkenal penuh karomat ini tinggal kita lihat keturunan-keturunannya, keturunan-keturunan yang sekarang ini ada, ini nuruni keramatnya atau nuruni gedebrusnya. Nah yang ada kan Habib-habib yang ada di sekarang ini, yang ada di Indonesia ini membangga-banggakan keramat-keramat moyangnya, tapi tidak ada satupun yang berkeramat, adanya ngibul. Ini berarti 90% atau bahkan 100% cerita-cerita dalam kitab karya ulama Ba'alawi ini keramat bohong-bohongan. Karena masa iya orang yang penuh keramat tidak punya keturunan yang berkeramat, justru hasilnya keturunan-keturunan yang hobi ndawir, hobi ngibul, hobi bohong. Nah, pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini mendapatkan cerita ini diambil dari kitab Tadhkirun Nas halaman 266. Kenapa pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut mengambil cerita ini kemudian dimuat dalam kitab karyanya? Ini tidak lain untuk bukti bahwa inilah bukti ajaran-ajaran Ba'alawi yang menyimpang. Andaikan pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut tidak menukil bukti-bukti yang tertulis dalam kitab karya-karya Ba'alawi, maka akan disebut hanya tuduhan semata. Nah, untuk menghindari tuduhan semacam itu, pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut
dalam mengatakan bahwa ajaran Pahlawi sesat dan menyesatkan ini disertai dengan bukti-bukti yang bukti itu tertulis di dalam kitab-kitab karya ulama Pahlawi sendiri. Jadi cerita yang tadi saya bahas itu ada di kitab Tadhkirun Nas halaman 266 yang dinukil dan dimuat dalam kitab As-Sufyah fi Hadramaut di halaman 349. Saya lanjut lagi cerita khurafat dari Habib Pahlawi sebagai bukti untuk penonton yang masih belum percaya bahwa Pahlawi ini tukang khurafat dan tukang bohong. Saya tunjukkan bukti beserta teksnya. Saya baca lagi, masih di kitab As-Sufyah fi Hadramaut halaman 349. Wa naqala Ali ibnu Muhammad al-Habsi ala sabilil iqrar wal ihtisan an Abdul Aziz ad-Dibah qauluhu inna tasrifi yasilu hatta ilal janan wa inal khawra ma yaf'alna syai'an illa bi amrin minni wa kana yakulu li muridihi in kunta tak takidu annal bisa fi aktoril ardi yakulu al-fa'ra bi khairi idrin minni fama ahsanta al-adaba ma'iyya summa akibal habsi ala dhalika faqala undur ila hadzal fana al-azim wa aina al-yawma hadzal i'tiqad law ma jabat al-murida kalimatun minasai takhayyara i'tiqaduh. Ini cerita dari Habib Pahlawi lagi, cerita dari Habib Ali bin Muhammad al-Habsi yang dimuat dalam kitab As-Sufyah fi Hadramaut. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ini yang mengatakan Ali bin Muhammad al-Habsi, kekuasaanku bahkan sampai ke langit, dan para bidadari itu tidak berbuat sesuatu kecuali atas perintahku. Ia biasa berkata kepada muridnya, jika kamu percaya bahwa tikus memakan bulu-bulu di wilayah bumi tanpa izinku, maka Anda tidak memperlakukan saya dengan baik. Maka Habib al-Habsi itu pun mengomentarinya dan berkata, lihatlah kehancuran yang besar ini. Di manakah keimanan itu sekarang jika sang murid tidak menyukai sepatah kata pun dari sang syekh yang dapat mengubah keimanannya? Nah, cerita yang dimuat dalam kitab As-Sufyah fi Hadramaut halaman 349 ini menukil dari kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah halaman 179. Tentu kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah ini kitab karya ulama Pahlawi. Mari kita kaji bareng-bareng pernyataan dari awal, yaitu Ali bin Muhammad al-Habsi meriwayatkan sebagai bentuk pengakuan dan persetujuan dari Abdul Aziz ad-Dabah. Perkataannya gimana? Kekuasaanku bahkan sampai ke langit. Ini Ali bin Muhammad al-Habsi mengatakan bahwa kekuasaannya, kemampuannya ini tidak hanya di bumi tetapi sampai di langit. Artinya di bumi si Habib Ali ini jelas merasa sebagai orang yang mengatur seluruh penduduk di bumi. Kemudian di langit juga iya. Jadi langit dan bumi ini dikendalikan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsi. Ini kan pekerjaan Allah. Yang memiliki alam semesta ini kan Allah, yang mengendalikan alam semesta ini Allah. Tetapi ketika manusia, seorang Habib Ali bin Muhammad al-Habsi kemudian berkata bahwa kekuasaanku ini sampai ke langit. Kalau perkataan sampai ke langit ini berarti di bumi jelas mereka dia yang mengendalikan bumi dan isinya, bahkan sampai ke langit. Ini kan Tuhan berarti. Jadi Tuhan dari Habib itu banyak. Tadi Habib yang
dalam cerita pertama juga merasa sebagai Tuhan. Kemudian yang di cerita yang kedua ini juga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga merasa sebagai Tuhan. Jadi menguasai bumi seisinya beserta langit seisinya. Kemudian, dan para bidadari itu tidak berbuat sesuatu kecuali atas perintahku. Ini perkataan dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwa bidadari-bidadari ini di bawah kendalinya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ngeri bukan? Pernyataan semacam ini kan konyol, ngeri. Kalau sampai Muhyiddin masih mau mengelak bahwa pernyataan ini disebut benar, atau justru Muhyiddin mengatakan saya yang salah memaknai, memang Muhyiddin nggak mau berpikir waras, tidak mau diajak benar. Karena sudah saya tunjukkan teksnya dengan jelas, sudah saya artikan, sudah saya jabarkan pemahamannya, masih mau berkelit dan tidak mau mendengar perkataan saya bahwa pernyataan Habib ini menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, maka memang Muhyiddin itu wataknya sudah membatu, tidak mau diingatkan. Manusia itu adalah hamba. Hamba ini dikendalikan oleh pencipta. Tentu ketika hamba merasa sebagai pengendali alam semesta, ini berarti menjadi Tuhan. Padahal semestinya alam semesta yang mengendalikan ya Allah, pencipta alam semesta raya ini. Tetapi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini kan tidak. Kekuasaanku bahkan sampai ke langit. Bahkan bidadari-bidadari ini di bawah kekuasaannya. Kan ngeri. Kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini mengatakan kepada muridnya, jika kamu percaya bahwa tikus memakan bulu-bulu di wilayah bumi tanpa izinku, jadi Anda tidak memperlakukan saya dengan baik. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini mengatakan atau berkata kepada salah satu muridnya, kalau kamu tidak percaya bahwa tikus-tikus yang ada di bumi ini memakan sesuatu tanpa seizinku, berarti kamu tidak menghormati saya. Jadi si Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini memaksa muridnya untuk mempercayai bahwa tikus-tikus yang ada di bumi memakan sesuatu ini atas izin dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini kan ngeri. Semestinya tikus itu seperti kita, artinya sama-sama makhluk Allah yang dihandle oleh Allah. Tetapi tidak, ini dihandle oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bukannya ini pernyataan yang pantas dinyatakan oleh Tuhan, tidak pantas dinyatakan oleh manusia. Tetapi inilah Habib Ba'alawi. Masih ngotot bahwa Ba'alawi itu cucu Rasul dan ajarannya benar. Sudah saya tunjukkan buktinya loh ini. Jadi merasa bahwa wali-wali dari Ba'alawi ngakunya wali ini posisinya atau porsinya itu setara dengan Tuhan, mampu menghandle, mampu menguasai alam seisinya, bahkan sampai langit. Bidadari di langit ini juga yang menghandle Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kok pernyataan semacam ini masih disebut sebagai pernyataan yang benar, disebut sebagai wali, disebut sebagai keramat? Lantas Tuhan dikemanakan? Padahal Tuhan sudah nyata-nyata berfirman dalam Al-Quran, tidak hanya satu ayat, berkali-kali dalam Al-Quran diulang-ulang bahwa seluruh alam raya dan seisinya itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kan sudah jelas bahwa apa yang ada di langit, bahwa apa yang ada di langit dan ada di bumi
ini adalah milik Allah. Jadi yang berkuasa Allah, yang menghandle Allah. Ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan diri sebagai wali Ba'alawi yang mampu menghandle alam raya ini menyimpang dari firman Al-Quran. Tentu saya lebih percaya Al-Quran daripada gedebrusnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Konyol ini, pernyataan konyol. Kemudian saya masuk di kitab As-Sufyah fi Hadramaut halaman 350. Saya baca teksnya dan saya tampilkan di layar. Wa qala Ahmad bin Hasan al-Atas faja'tu marrotan min ahadin nasi falamma jitu ilal Habib Abi Bakr ibn Abdillahi qolali la tahaf min hayyin wala min mayitin ada al-mafatihu illa kullaha biyadi. Jadi ini pernyataan dari Habib Ahmad bin Hasan al-Atas. Suatu ketika aku merasa takut kepada salah seorang di antara manusia. Maka ketika aku sampai kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah, dia berkata kepadaku, janganlah kamu takut dari kehidupan dan dari kematian. Kuncinya semua ada di tanganku. Keterangan atau cerita Gedebrus ini, cerita khurafat ini bisa ditemukan di kitab Majmu' Kalamul Habib Ahmad bin Hasan al-Atas halaman 25. Jadi Habib Ahmad bin Hasan al-Atas ini suatu ketika merasa takut kepada salah seorang di antara manusia. Maka ketika sampai pada Habib Abu Bakar bin Abdullah, Habib Abu Bakar bin Abdullah berkata pada Habib Ahmad bin Hasan al-Atas. Berkatanya gimana? Berkatanya gini, janganlah kamu takut dari kehidupan dan dari kematian. Kuncinya semua ada di tanganku. Ini kan berarti Habib Abu Bakar bin Abdullah ini menguasai kehidupan dan kematian seseorang. Kalau Habib Abu Bakar bin Abdullah ini menguasai atau memegang kuncinya kehidupan dan kematian seluruh makhluk yang ada di bumi, ini lagi-lagi Habib ini mengaku sebagai Tuhan. Jadi cerita dari awal sampai cerita yang ketiga ini masing-masing Habib yang berbeda ngaku sebagai Tuhan, kekuasaannya kekuasaan Tuhan. Nah, silahkan penonton bijak dalam menyimpulkan. Tolong simpulkan dengan akal waras, dengan logika berpikir yang netral. Apakah pernyataan-pernyataan Habib yang termaktub dalam kitab-kitab karya mereka ini disebut sebagai sebuah kebenaran, atau ini dongeng-dongeng hurufat yang sesat serta menyesatkan dan tentu menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Kembali kesimpulan ini saya kembalikan kepada penonton. Saya yakin untuk anak TK dan anak SD sederajat saja mampu memahami pernyataan ini. Makhluk yang mengaku bisa mengatur alam raya seisinya dan mampu menghandle seluruh isi alam raya atau jagat ini berarti bukan makhluk lagi, tetapi pencipta. Karena yang punya kapasitas menghandle alam raya ini adalah sang pencipta. Nah, ketika Habib-Habib Ba'alawi masing-masing merasa sebagai wali, sebagai orang yang punya keramat, sehingga memiliki kemampuan untuk menghandle alam raya beserta isinya, ini kan sudah menyimpang itu ajarannya dari ajaran
Islam yang selama ini kita pelajari. Lah terus apalagi yang akan dibela dari Habib Ba'alawi ketika ajaran-ajaran yang termaktub dalam kitab tinggalan-tinggalan moyang Ba'alawi ini isinya cerita-cerita khurafat. Apakah penonton masih akan ngotot, penonton yang muhibin maksudnya, masih akan tetap ngotot bahwa Ba'alawi cucu Rasul, layak dihormati? Saya tentu menentang ketika Ba'alawi dikatakan sebagai cucu Rasul. Kitab karya-karyanya saja isinya ngedabrus. Logika berpikir kita itu kan mudah. Semakin kita itu mendalami ilmu agama, maka kita akan semakin menghambakan diri di hadapan Pencipta. Kita justru makin merasa bahwa kita itu makhluk yang tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Itu logika yang waras. Nah, ketika orang yang merasa sebagai makhluk yang dekat dengan Tuhannya, kemudian merasa jumawa, merasa memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan yang dimiliki Penciptanya, ini sudah menyimpang. Berarti itu bukan orang yang dekat dengan Tuhannya, itu orang yang dekat dengan setan. Saya masih banyak ini cerita-cerita khurafat dari kitab-kitab Ba'alawi, tapi biar nggak kepanjangan, cukup 3 dulu ya, 3 dulu. Nanti akan saya sambung di video berikutnya. Saya akhiri cerita khurafat Habib Ba'alawi yang termaktub dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 349 sampai halaman 354. Semoga ini menjadi renungan untuk seluruh penonton. Saya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.